السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أعلى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Allah Ta'ala ने जिस तरह standar penegakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada umat muslim tidak kita jumpai yang semisalnya di dalam kitab-kitab agama lain. Namun sangat disayangkan saat ini dalam berbagai kalangan umat muslim mayoritasnya baik itu para penguasa maupun ulama Islam, mereka tidak memenuhi tuntutan keadilan. Begitu juga di kalangan masyarakat umat muslim, di dalam perkara-perkara umum pun
mereka tidak menegakkan standar keadilan pada umumnya seperti yang Allah Ta'ala harapkan dari orang-orang mukmin oleh Allah Ta'ala. Misalnya dalam perkara perselisihan keluarga, rumah tangga, dari pihak laki-laki, dari pihak suami atau dari pihak istri, terkadang mereka menyampaikan keterangan yang palsu, memberikan kesaksian yang dusta di pengadilan demi untuk mendapatkan hak yang tidak dibenarkan. Demi untuk mendapatkan haknya, mereka rela untuk berdusta ketika memberikan kesaksian. Walhasil, banyak sekali di antara mereka yang demi untuk meraih haknya, atau mereka beranggapan bahwa itu adalah hak kami katanya, atau untuk merampas hak orang lain, mereka tidak teguh di dalam kebenaran atau memberikan keterangan dusta. Dan seringkali pengadilan pun tertipu dibuatnya. Dan terkadang pihak peradilan pun yang memberikan keputusan dalam hal ini, mereka demi untuk kemanfaatan pribadinya, mereka tidak bersikap adil. Walhasil, seolah-olah nizam pun telah rusak dibuatnya. Jadi dengan bersikap seperti ini, keburukan semakin menyebar di masyarakat. Begitu juga pada level negara, penguasa negara tidak bersikap adil. Mereka tidak memenuhi tuntutan keadilan kepada rakyatnya. Tidak juga hubungan antar negeri-negeri. Mereka mengedepankan keadilan. Begitu juga para ulama. Bagaimana mereka menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan manfaatannya, kemaslahatannya. Mereka mengklaim bahwa katanya kita umat Islam ini adalah umat terbaik dan dapat memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan katanya. Tentu dalam hal ini Muslim merupakan umat yang terbaik jika umat Islam berjalan di atas perintah Allah Ta'ala, taat kepadanya dan mengamalkan ajaran Islam dan Al-Quran. Tentu dalam hal ini Islam dapat memberikan solusi dalam berbagai permasalahan duniawi, permasalahan dunia. Namun syaratnya adalah jika hal itu jika ditegakkan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Ayat yang saya tilawatkan tadi berasal dari 3 surat yang berbeda, surah An-Nisa, Al-Maidah, dan Al-A'raf. Ayat pertama yang saya tilawatkan dari An-Nisa artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian, jika kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Jadi inilah perintah untuk menegakkan standar keadilan. Apakah itu dalam urusan rumah tangga pribadi ataupun lingkungan masyarakat. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, keadilan harus tetap ditegakkan. Ada perintah kepada orang-orang mukmin untuk demi Allah Ta'ala dan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala harus memberikan kesaksian yang benar. Dan ini akan terjadi ketika ada keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala dan standar keimanannya
merupakan derajat yang tertinggi dan kokoh. Dan supaya manusia senantiasa teguh mengatakan bagaimanapun kondisi yang menimpaku, maka aku akan tetap teguh di dalam keadilan. Dan kekokohan ini akan timbul jika meskipun ada tuduhan yang menentang dirinya sendiri, meskipun manusia dia harus memberikan kesaksian yang bertentangan dengan dirinya, yang dapat merugikan anak-anak dan istrinya, memberikan keputusan yang dapat merugikan orang tuanya sendiri, yang dapat merugikan kerabatnya sendiri. Dia harus senantiasa siap untuk memberikan keputusan yang adil. Jadi, tinggalkanlah mengikuti hawa nafsu. Jika kalian mulai mengikuti hawa nafsu, maka kalian akan terjauh dari keadilan. Pada saat ini, banyak sekali kasus di dalam lingkungan masyarakat yang terjadi, itu disebabkan karena standar keadilannya tidak seperti yang digambarkan, yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mereka memutarbalikan kata-kata, dan itu sudah menjadi lumrah di dalam kehidupan. Dan sangat disesalkan dalam hal ini, sangat disayangkan, yakni terkadang di antara kita pun, para Ahmadi, ada sebagian orang, sebagian Ahmadi, yang terpengaruh, terdampak oleh keduniawian dan lingkungan, meskipun mereka telah baiat kepada Masih Maud alaihi salam, mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan atau memberikan kesaksian yang betul-betul jauh dari kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, yakni meskipun keputusan itu dapat merugikan diri sendiri ataupun keluarga kalian, maka jangan sampai kalian tetap memutarbalikkan kata. Jangan sampai kalian berkata dusta, atau jangan sampai tercipta kesan bahwa demi untuk menyelamatkan diri sendiri sehingga dia harus memutarbalikkan kata-kata, atau berusaha menyelamatkan diri sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam urusan jual beli, banyak sekali kasus-kasus di Dewan Qadha misalnya, mereka tidak berkata jujur ketika memberikan keterangan. Dalam urusan jual beli juga, kebenaran itu disembunyikan terkadang. Terkadang meskipun seorang Ahmadi itu memiliki ilmu agama yang tinggi, kejemaatan yang tinggi, dan nampak aktif di jemaat, tapi dengan ulahnya terkadang membuat orang lain menderita. Orang pun heran, orang yang nampaknya seperti alim seperti ini, ilmu, ulama, dan nampak sering kebaikannya nampak, tapi tetap masih bisa berbuat seperti itu, berulah seperti itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, meskipun keputusan itu dapat merugikan diri sendiri, atau keluarga, atau orang tua, tetap kalian jangan menyembunyikan kebenaran. Orang-orang seperti ini hanya demi untuk menjalin persahabatan, atau hanya untuk mendapatkan kemaslahatan pribadi, mereka menyembunyikan kebenaran, berbicara, memutarbalikan fakta, atau dia menghindari dari memberikan kesaksian yang benar, dan demi untuk mendukung pernyataannya, mereka telah melakukan persiapan yang betul-betul matang untuk itu. Bagaimana supaya terhindar dari hukuman, katanya. Atau dalil apa yang harus disampaikan di dalam pengadilan nanti. Hendaknya diingat, Allah Ta'ala berfirman bahwa apapun yang kalian lakukan, Allah Ta'ala mengetahui dengan sebaik-baiknya apa yang kalian lakukan. Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Manfaat di dunia ini kalian bisa raih. Tapi jika kalian terhindar, terselamat dari cengkeraman Allah Ta'ala di dunia ini, maka di akhirat nanti kalian tidak akan bisa selamat. Karena Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala perbuatan kalian, Allah Ta'ala akan membeberkan catatan amalan kalian ketika kalian di dunia. Di dalamnya akan ada segala sesuatunya. Jadi, imam yang telah kita imani, Hadrat Masih Maud alaihi salam, ia telah menegakkan contoh dengan berpedoman pada Al-Quran Karim, yang mana contoh yang teladan yang beliau berikan itu dapat mengherankan orang-orang gair Ahmadi sekalipun. Sebagaimana suatu ketika diriwayatkan Hadrat Masih Maud alaihi salam
Ini terjadi sebelum pendakwaan beliau. Beliau ketika masih muda, ada satu riwayat yang kita jumpai, itu ada dalam buku biografi beliau, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam harus memberikan kesaksian di dalam suatu pengadilan untuk membela ayah beliau, beliau tetap mengedepankan keadilan dan beliau menyampaikan kebenaran. Dan karena pernyataan beliau itu menguntungkan pihak lawan beliau, pihak kedua, dan merugikan orang tua beliau. Padahal pengacara beliau telah mengatakan, jika Anda tidak memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang aku nasihatkan, maka Anda akan rugi. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, apapun yang terjadi nantinya, saya akan tetap menyampaikan yang benar, sisi yang benar, yang jujur. Dan memang betul, hakim memberikan kemenangan kasus tersebut kepada pihak lawan ayah beliau. Orang-orang meriwayatkan katanya setelah persidangan itu terjadi, selesai, kasus ditutup, beliau pulang, beliau nampak wajahnya ceria sekali, berjalan-jalan sambil pulang ke rumah, sehingga orang-orang yang tidak mengetahui bahwa keputusan itu, bahwa persidangan itu beliau kalah, orang-orang beranggapan beliau menang karena wajah beliau begitu ceria. Karena beliau telah memberikan kesaksian yang benar, yang jujur. Itulah teladan yang diberikan oleh pecinta sejati Rasulullah SAW. Dan sembari mencontoh suri teladan beliau itu, kita harus mengevaluasi diri sebagai Ahmadi. Ada contoh lain misalnya di negeri-negeri ini, di negeri-negeri barat di sini, mereka tidak bersikap jujur dalam menyatakan berapa jumlah penghasilan mereka demi untuk terhindar dari pajak. Namun sekarang, karena kondisi ekonomi betul-betul sedang yang lemah meliputi berbagai negara di dunia ini, sehingga sekarang pemerintah mulai hati-hati dalam mengecek penghasilan warga negaranya. Dimanapun ada keraguan yang terjadi, maka pemerintah akan betul-betul meneliti dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, para Ahmadi dalam hal ini harus terhindar dari, demi untuk tidak mencemarkan nama baik pribadi maupun jemaat, dan yang terpenting untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, hendaknya mereka harus rela demi untuk mendapatkan kekurangan atau kerugian harta duniawi, ekonomi. Jika ada niatan baik memang untuk memberikan kesaksian yang benar, maka ketika dia menjadi saksi karena Allah Ta'ala, dia tetap teguh di dalam keadilan, dan dia tetap berkata jujur di hadapan pemerintah nanti, untuk maka Allah Ta'ala yang maha razik, maha pemberi rezeki, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki, memberikan sarana, memberikan keberkatan kepada mata pencaharian kita. Jangan khawatir. Jadi kita senantiasa harus mengevaluasi diri. Jika kita tidak berupaya untuk menegakkan keadilan sebagaimana mestinya, maka ketentraman, kenyamanan tidak akan tercipta di rumah Anda, atau dimanapun kita berada di daerah itu, tidak akan tegak ketentraman dan kedamaian. Dengan tidak mengamalkan hal itu, hubungan antar sesama Ahmadi pun akan tercipta kerenggangan. Dan yang mengherankan adalah terkadang sebagian orang sedemikian rupa sudah melampaui batas di dalam memberikan keterangan dusta, sehingga terkadang anak-anak, orang tua dari anak-anaknya katanya memberikan pernyataan bahwa ketika perjodohannya, hubungan suami istri telah cerai, bagaimana katanya orang tua dari pihak si laki-laki, si pihak perempuan memburuk-burukan si laki-lakinya, si mantan menantunya, supaya tidak mendapatkan jodoh lagi setelah bercerai dengan anaknya itu. Dan berusaha untuk supaya jangan lagi dia mendapatkan jodoh. Dia membeberkan keburukan si anaknya dan memberikan keterangan yang palsu, dusta, berdusta. Seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya. Ini hal-hal yang dapat menghancurkan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat. Dan itu yang dapat
mematahkan janji kita, janji biat kita, dan semakin jauh dari Allah Ta'ala telah berbuat ihsan kepada kita, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada imam zaman, dan Allah Ta'ala telah memberikan sarana untuk kita untuk bersaudara, dan sedangkan kita demi untuk mendapatkan kemaslahatan pribadi, atau demi untuk terus menebarkan kebencian kepada orang lain, berusaha untuk membalas dendam kepada orang lain, dan demi untuk membalas dendam tadi sampai-sampai dia betul-betul menghilangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam berbuat seperti itu. Jika dia merasa bahwa dia telah dizalimi, dianiaya, kalau begitu setelah kasus ditutup di Dewan Kodok misalnya, jauhilah sudah orang yang berbuat zalim tadi, yang telah menzalimi Anda tadi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui perbuatan kita, ulah setiap orang, serahkanlah kepada Allah Ta'ala kasus itu, karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada bahwa dia senantiasa bertawakal dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Lalu setelah menegakkan keadilan dalam masyarakat, Allah Ta'ala berfirman dalam bahwa setelah terkeluar dari urusan pribadi maupun kaum, adalah kewajiban kamu untuk menegakkan keadilan, bahkan itu kepada kaum lain sekalipun. Tegakkanlah standar yang tinggi dalam keadilan, sekalipun itu kepada kaum lain. Jika kalian tidak menegakkan standar keadilan sekalipun kepada musuh, maka berarti kalian bukan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di beberapa tempat ada perselisihan keagamaan, sehingga agama lain terkadang berbuat zalim kepada kita misalnya. Dalam kondisi seperti itu, bukanlah tugas seorang mukmin untuk membalas kezaliman tadi kepada agama lain, kepada umat agama lain, dan tidak memenuhi standar keadilan. Tidak. Berkenaan hal itu, Hadrat Khalifatul Masih pertama, radhiyallahu anhu, pernah bersabda, misalnya pada saat itu ada orang-orang Arya Hindu yang sering mengganggu para Ahmadi saat itu. Mereka mengganggu dan mengeluarkan dari pekerjaan orang-orang Ahmadi ini. Jika memang kita diperlakukan seperti itu, bukan tugas kita untuk membalas dendam kepada mereka. Bukanlah tugas seorang mukmin untuk tidak menegakkan keadilan. Tugas seorang mukmin adalah tegakkanlah keadilan dan tempuhlah ketakwaan dan serahkanlah urusan kalian kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Tugas seorang mukmin yang hakiki adalah peganglah hukum Allah Ta'ala dengan kokoh dan teguhlah di dalamnya, dan sedikit pun jangan kalian bersikap tidak peduli akan hal itu. Teladan seorang muslim yang hakiki dan memperlihatkan hal itu kepada orang lain adalah penting bagi seorang mukmin, supaya setiap amalannya, setiap perbuatannya dilakukan demi Allah Ta'ala semata. Inilah tanda seorang muslim yang hakiki dan mukmin yang hakiki. Di dalam mendukung keadilan, maksud dalam memberikan kesaksian, artinya adalah sedemikian rupa dia teguh di dalam ajaran Islam, sehingga amalan kalian atau teladan kalian menjadi teladan bagi orang lain, bagi agama lain, bagi umat agama lain.
dan bagi kaum lain juga. Pada masa ini, berkenaan dengan ketidakadilan umat muslim, orang-orang Eropa mengolok-olokkan dan mengata-ngatai katanya, lihat orang muslim, mereka tidak dapat berbuat adil kepada agamanya sendiri, kepada apalagi kepada agama lain katanya. Dan memang ini mencemarkan nama baik Islam. Ulah umat Islam pada saat ini. Bagaimana penguasanya merampas hak rakyatnya, rakyatnya membangkang kepada penguasanya, kepada pemerintahan, dan masyarakat, penduduk-penduduknya menjadi sasaran kezaliman, dan mereka hancur hari demi hari. Dan mereka yang mengatasnamakan pembela Islam, mereka pun merampas hak-hak rakyatnya, dan datang ke sini mereka pun berbuat zalim di negeri-negeri yang lain. Dan mereka, orang Islam ini mengatakan katanya dengan membela diri sendiri bahwa orang Eropa ini katanya tengah membunuh orang-orang kita, orang muslim katanya. Untuk itu kita akan membalasnya katanya. Padahal umat muslim sendirilah yang membunuh umat muslim. Ya, mereka pasti meminta pertolongan dari kaum lain, dari bangsa lain. Coba beberapa hari yang lalu ada makar dari para ekstremis ini, orang-orang yang radikal ini, mereka mengatakan katanya, kita akan menyerang anak-anak kecil di Eropa katanya, dan kita akan bunuh anak-anak orang Eropa ini di depan orang tuanya sendiri, karena negeri-negeri Eropa katanya telah membombardir negeri kita dan membunuh anak-anak kita katanya. Padahal bombardir ini pun dilakukan oleh para penguasa mereka sendiri. Jadi ini terus akan menciptakan anak dari kezaliman-kezaliman yang baru, dan mata rantai seperti tidak akan pernah habis. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian memaksa untuk terus bermusuhan dengan kaum lain sehingga kalian tidak mengedepankan keadilan. Dan karena itu kezaliman semakin meningkat karena mereka tidak menetapkan tuntutan keadilan. Dan penentangan yang dilakukan oleh non-muslim kepada kita, itu pun karena itu. Lalu teladan umat muslim pun, perbuatan mereka bertentangan dengan ajaran Islam, yang seharusnya adalah umat muslim harus memperlihatkan teladannya dan menyampaikan ajaran Islam yang indah kepada dunia dan menabligan Islam. Namun yang terjadi adalah sebaliknya justru. Selain kezaliman, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh umat Islam pada saat ini. Dalam mendukung Islam, kesaksian, jika memang ada dukungan dari Allah Ta'ala, bisa kita sampaikan dengan menyampaikan ajaran Islam yang indah kepada dunia ini. Karena ajaran Islam begitu indahnya, sehingga permusuhan kepada kaum lain jangan sampai membuat kita bersikap tidak adil kepada mereka. Perintah seperti ini tidak kita jumpai di dalam agama-agama lainnya. Untuk menegakkan keadilan, tidak ada keistimewaan dalam agama lain yang lebih dari Islam. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah sama dimiliki oleh muslim sekalipun maupun non-muslim. Jadi perlakuan kepada non-muslim harus tetap kita kedepankan standar keadilan. Betapa indahnya ajaran Islam ini. Namun sangat disayangkan, meskipun ada ajaran yang indah seperti ini, amalan umat Islam pada saat ini di dalam pandangan umat lain di dunia ini, nama Islam menjadi cemar dibuatnya. Baik itu para ulama, para penguasa Islam, mereka berulah seperti itu sama. Dan ulah-ulah mereka itu justru
memberikan tanggung jawab kepada kita para Ahmadi untuk memberitahukan kepada dunia dengan amalan kita bahwa betapa Islam itu memberikan ajaran yang adil kepada manusia. Sehingga penegakan keadilan di dunia ini dapat ditegakkan jika Quran itu diamalkan. Hadrat Rasulullah SAW dengan begitu dalamnya memerintahkan kepada para sahabat untuk mengamalkannya. Ada beberapa contoh yang ingin saya berikan. Suatu ketika, Hadrat Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat untuk mencari tahu sebagai informan. Kondisi umat Islam pada saat itu betul-betul sangat rentan, beresiko, bahaya sekali. Setiap saat resiko untuk mendapatkan serangan musuh sangat besar sekali. Dalam kondisi seperti itu, ketika para sahabat tadi pergi untuk mencari informasi mengenai musuh, maka pada perbatasan Haram ada beberapa orang dari kalangan kaum kufar, kaum musuh, umat muslim, sahabat tadi berpikir mereka orang kafir ini telah melihat kita. Jika kita membiarkan hidup orang-orang kafir ini, maka dia akan menginformasikan kepada kaum kufar Mekah untuk menyerang Madinah nantinya. Untuk itulah para sahabat yang sedang mencari informasi tadi menyerang orang-orang kufar tadi yang ada di perbatasan dan membunuh 1-2 orang di antaranya. Ketika para sahabat tadi kembali ke Madinah, maka dibuntuti oleh beberapa orang Mekah, kaum kufar, dan mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW, mengatakan, orang-orang Anda katanya telah membunuh orang-orang kami, dan itu dibunuh di kawasan Haram. Beliau SAW setelah mendengar perkataan dari pihak musuh tadi, tidak lantas mengatakan bahwa kalian pun suka berbuat zalim kepada kami, katanya. Lantas jika kami bersikap sama kepada kalian, kenapa kalian ribut? Rasul tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah langsung memproses dan beliau memberikan jawaban. Jawaban beliau adalah, beliau bersabda, kalian ini merupakan ketidakadilan yang menimpa kalian, katanya. Mungkin saja karena berada di kawasan haram sehingga kaum kufar tidak melakukan pembelaan yang ketat di sana. Untuk itu sesuai dengan hukum di Arab pada saat itu, kedua pembunuh tadi akan dihukum mati dan beliau lakukan itu. Dan seiring dengan itu, beliau pun memarah kepada para sahabat dengan mengatakan, ulah apa yang telah kalian perbuat seperti ini. Ada riwayat lain, di dalam suatu peperangan, secara tidak sengaja, ada seorang sahabat yang membunuh seorang wanita secara tidak sengaja. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kabar itu, Rasulullah sangat marah kepada sahabat yang telah membunuh walaupun tidak sengaja. Di dalam riwayat dikatakan wajah beliau begitu marahnya sehingga tidak pernah dijumpai wajah marah seperti itu pada wajah Rasulullah SAW sebelumnya. Sahabat tadi mengatakan bahwa saya membunuh tidak sengaja Rasulullah. Meskipun tidak sengaja, Rasulullah tetap begitu marah kepada sahabat tersebut. Beliau bersabda bahwa ini tidak adil. Lalu, dalam menegakkan keadilan, ada seorang muslim yang berhutang 4 dirham kepada seorang Yahudi. Dan sudah habis tenggang waktunya. Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan protes, katanya, orang ini berhutang kepada saya 4 dirham. Dan dia tidak melunasinya, katanya. Tenggang waktu sudah habis. Rasulullah SAW memanggil sahabat yang berhutang tadi dan mengatakan, berikanlah hak Yahudi ini. Bayarlah hutang kamu. Hazrat Abdullah mengatakan, demi Tuhan, wahai Rasulullah, Tuhan yang telah mengutus Anda dengan hak, saya tidak mampu untuk melunasi hutang saat ini. Saya tahu saya harus melunasi, tapi saya tidak mampu saat ini. Rasulullah bersabda lagi kepada sahabat itu, lunasi hutang orang ini. Abdullah mengatakan lagi, wahai Rasulullah, saya sudah mengatakan kepada orang Yahudi ini, bahwa ketika nanti Rasulullah mengutus saya untuk berperang ke perang Khaybar, saya akan mendapatkan harta ghanimah dan saya akan lunasi hutang kamu. Rasul untuk yang ketiga kalinya bersabda lagi,
bayarlah haknya, lunasi hutang kamu. Ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Jika beliau mengatakan sesuatu sampai 3 kali, berarti itu dianggap sebagai keputusan yang qat'i, yang mutlak, harus dilakukan. Saat itu Abdullah pergi ke pasar, beliau menjual cadar, kain cadar yang beliau ikat di kepalanya, dan sebagai pengikat kepala, dan beliau beliau kain kepala beliau ikatkan di pinggang, lalu beliau menjualnya 4 dirham dan dilunasilah hutang itu. Jadi inilah standar keadilan yang beliau tegakkan. Beliau tidak bersabda kepada orang Yahudi tadi bahwa kan dia minta tenggang waktu lagi, tolong berikan tenggang waktu itu. Tidak, beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau malah bersabda kepada sahabat tadi, kamu harus melunasi hutang. Terkadang sahabat tadi terpaksa harus menjual barangnya demi untuk melunasi hutang itu. Bagaimana Rasulullah dalam menegakkan keadilan? Inilah standar keadilan. Inilah standar yang jika kita terus tegakkan dalam kehidupan kita, maka di zaman ini kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kepada pencinta sejati Rasulullah SAW dalam corak yang hakiki. Dan tujuan dari pengutusan Masih Maud alaihissalam berarti kita menjadi orang yang memenuhinya. Beliau alaihissalam diutus ke dunia ini untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah, supaya sebanyak-banyaknya orang bisa berada di bawah bendera Rasulullah SAW. Dan tugas ini dapat tergenapi jika kita memberikan hidayah kepada dunia dengan kebenaran, dengan ajaran Al-Quran, dan menegakkan keadilan. Jadi, surah Al-A'raf yang saya tilawatkan tadi, Allah Ta'ala mengisyarahkan di dalamnya, artinya adalah, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Yang memberikan hidayah adalah mereka yang menegakkan keadilan, lalu memberikan hidayah. Dan saat ini pun orang yang akan sukses adalah orang yang memberikan hidayah dengan kebenaran, dengan kejujuran, dan menegakkan keadilan. Jika manusia tidak teguh di dalam hidayah, di dalam petunjuk, hidayah apalagi, petunjuk apalagi yang akan dia berikan kepada orang lain. Sebelum manusia teguh di dalam keadilan, keadilan apa yang dapat dia berikan kepada orang lain? Jadi, jika kita ingin memenuhi janji kepada Masih Maud alaihissalam dan ingin memenuhi misi Masih Maud alaihissalam dan menyebarkan Islam ke dunia dan ingin melaksanakan hak, maka sesuai dengan prinsip tadi, kita harus memiliki seluruh akhlak yang mulia, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah perintahkan kepada kita untuk mengamalkannya. Jika kesaksian kita tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan, jika hubungan rumah tangga kita dan kemasyarakatan kita tidak sesuai dengan nasihat Rasulullah SAW, jika hati kita untuk masih memiliki rasa kebencian, kedengkian kepada musuh, maka tabligh kita bukanlah tabligh yang memberikan hidayah yang hakiki. Tangan kita dan standar keadilan kita, setelah melihat standar keadilan kita, orang Gair Ahmadi akan mengatakan kepada kita, pertama-tama kalian harus lakukan dulu dong. Pertama-tama kalian harus bersikap adil sendiri dong di dalam lingkungan masyarakat kalian. Baru kalian tabligh kepada kami. Jadi merupakan tanggung jawab yang sangat besar kepada setiap para Ahmadi supaya untuk membuka pintu tabligh dengan amalannya, dan tabligh yang terbuka karena berkat dengan amalan kita, maka orang-orang yang kenal dengan kita, dengan melihat amalan kita,
maka mereka tidak akan mungkin untuk menghindar lagi, ataupun menolak lagi jemaat ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjalan di atas perintah Allah Ta'ala dan taat kepadanya, dan menjadi orang-orang yang memenuhi tuntutan baiat dan melaksanakan hak-hak baiat, dan semoga kita menjadi hidayah dan penegak keadilan bagi orang lain. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Mukarram Hasan Muhammad Khan, putra dari Fazal Muhammad Khan, beliau naib wakil tafsir Rabwah, dan sebagai Gazet Ahmadiyah, sebagai mudir, 3 November, wafat pada usia 97 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau seorang musi dengan karunia Allah Ta'ala. Hasan Muhammad Arif Sahib pada tanggal 26 Januari tahun 20 lahir di Jalandhar. Ayah beliau Fazal Muhammad Khan Sahib pada tahun 15 baiat di tangan Huzur kedua. Ayah beliau Fazal Muhammad Khan Sahib sebagai selama 35 tahun bekerja di pemerintahan dan sebagai financial advisor. Beliau hobi sekali bertablik. Beliau memahami 2 bahasa, Inggris juga. Sehingga 2 orang Inggris baiat masuk jemaat, dan belasan orang bisa baiat dengan perantaraan beliau. Beliau lulus gelar BA juga. Pertama-tama beliau dinas di pemerintahan, lalu BA, lalu atas perintah Huzur kedua beliau mendapatkan gelar MA juga. Pada tahun 43 ketika Muslim Maud pergi ke New Delhi, saat itu beliau memutuskan untuk wakaf zindagi. Saat itu beliau sedang menjadi PNS. Beliau memberitahukan kepada ayah beliau, dan ayah beliau sangat bahagia dan memberikan nasihat bahwa kamu akan mewakafkan diri, kamu jangan beranggapan bahwa kamu akan mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dengan wakaf ini. Jika kamu ingin wakaf secara hakiki, maka ingatlah bahwa ini merupakan duri. Kamu tidak akan mendapatkan kehidupan yang enak-enakan setelah wakaf nanti. Dan orang yang umum dan penghasilan kamu saat ini, dibanding dengan itu kamu akan mendapatkan penghasilan yang sedikit nanti setelah kamu mewakafkan diri. Beliau tetap akan mewakafkan diri, dan beliau datang dengan ayah beliau ke hadapan Huzur kedua. Huzur kedua bersabda, pertama-tama kamu tamatkan dulu gelar BA. Lalu pada tahun 45 beliau lulus mendapatkan gelar BA dan mengabarkan kepada Huzur kedua. Beliau mengatakan, laporkanlah ini. Lalu beliau sampai di markaz dan beliau mengundurkan diri dari pegawai pemerintahan dan sebagai naib wakil tijarat saat itu di jemaat. Lalu ketika perpisahan India Pakistan, beliau memutuskan untuk tinggal di Kadian sebagai darwish, dan Huzur mengabulkan bagaimanapun karena markaz membutuhkan, sehingga beliau dipanggil ke Pakistan saat itu sebagai naib wakil tijarat. Lalu sebagai in charge di Furqan Force juga. Lalu pada tahun 51 beliau ditugaskan di kantor tafsir. Pada tahun 53 ketika kekisruhan di Punjab, beliau ada polisi yang datang ke kantor Tahrik Jadid dan menangkap beliau karena beliau sering menulis surat ke berbagai mubalik di negeri-negeri. Setelah teman beliau dibebaskan, setelah itu beliau pernah mendapatkan taufik untuk dipenjara juga.
beliau sebagai daftar komiti. Lalu beliau ditugaskan lagi sebagai naib wakil tafsir dan selama 30 tahun beliau berkhidmat sebagai naib wakil tafsir. Di kantor yang lain juga beliau bekerja sementara di wakil diwan, wakil taklim, wakil zaraat, wakilul mal, dan officer amanat juga. Dan pada tahun 81 beliau pensiun, beliau hijrah ke Kanada. Setelah pergi ke Kanada, beliau sebagai editor Gazet Majalah Ahmadiyah, dan sampai tahun 2006 dan 2006 beliau berkhidmat di Gazet Ahmadiyah Kanada. Beliau nomor 5447 nomor wasiat beliau. Beliau sebagai saf awal Tahrik Jadid, nomor beliau 151. Pada tahun 78, beliau menulis buku Mukaddas dalam bahasa Urdu. Buku ini karena beliau bahasa Inggrisnya bagus, Huzur ketiga bersabda, tulis dalam bahasa Urdu, karena ini buku pertama berkenaan dengan kafan Isa Al-Masih. Setelah itu buku-buku untuk anak-anak, di antaranya Nubuatan Masih Maud alaihissalam, Sayyidina Bilal, dan lain-lain. Pernikahan beliau pada tahun 44 dengan Sayyidah Akhtar Sahibah, putri dari Fezi Sahib, memiliki 6 anak, 4 laki-laki, 2 perempuan, yang tinggal di Kanada dan Amerika. Dan menantu beliau, istri dari Farid Ahmad Sahib, saya melihat rajin tahajud dan salat dengan penuh kekhusyuan dan kecintaan yang dalam kepada khilafat. Dan setelah kewafatan beliau, baru tahu katanya banyak sekali para janda yang orang-orang miskin di Pakistan dibantu oleh beliau ketika beliau hidup. Amir Sahib Kanada menulis, dimanapun beliau tinggal, beliau memiliki banyak teman dan beliau karena bersahabat dengan orang Sikh, sehingga orang Sikh menganugerahkan beliau sebagai pemimpin dalam keorganisasian, dan beliau menolak pada awalnya, namun dipaksa oleh orang Sikh. Meskipun beliau tidak bisa menyetir, beliau datang dari Brampton dan mengganti 2 kali bus untuk datang ke masjid. Namun beliau tetap datang ke masjid. Naib Amir Sahib mengatakan setelah hijrah ke Kanada, majalah surat kabar lokal jemaat ini standarnya semakin tinggi semenjak disentuh oleh beliau dan memiliki kecintaan yang dalam kepada khilafat beliau itu dan jemaat. Huzur bersabda, saya pun mengenal beliau sejak kecil, namun setelah khilafat, bagaimana perubahan beliau luar biasa, sehingga saya pun terheran-heran melihat beliau ini. Dan pada permulaan, tidak ada komputer pada awalnya, beliau menulis dengan tangan beliau, bagian Urdunya itu, dan mengetik bagian Inggrisnya. Lalu khutbah, beliau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dibacanya berkali-kali. Sebelum beliau puas, beliau belum menerbitkan tulisan beliau. Ada saja buku atau risalah yang senantiasa beliau telaah, dan beliau hobi membaca, dan beliau sering menyampaikan kisah-kisah yang menguak keimanan para sahabat. Pada zaman beliau, huzur pertama dari Mirkatul Yakin, sering beliau kutipkan kisah-kisah yang menguak keimanan di dalam tulisan-tulisan beliau. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan magfirah dan kasih sayang pada beliau dan memberikan
derajat yang tinggi di sisinya, dan semoga putra-putri beliau diberikan taufik untuk tetap teguh jalannya dengan jemaat dan khilafat. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.